Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kawasan industri rentan menjadi tempat penularan COVID-19 pernah diungkap epidemiolog. Sejauh mana kerawanan kasus COVID-19 di kawasan industri? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani. Iya, Pak Miko, saya ingat di awal Juli Pak Miko pernah mengingatkan mengenai adanya potensi penularan virus di kawasan industri, karena salah satunya karena adanya kerumunan dan kemudian ini terjadi, ada klaster baru di kawasan industri yang ada di Bekasi. Bagaimana Anda melihat kejadian ini? Oke, jadi kalau terjadi wabah, jadi ini udah wabah ya di kawasan industri yang melibatkan perusahaan Korea dengan 238 kasus begitu, maka ini harus dilakukan investigasi wabah yang tuntas. Harus menentukan kasus indeksnya, kasus primernya, kasus sekundernya dan seterusnya. Sehingga cara penularan kepada 238 kasus ditemukan. Bagaimana cara penularannya, apakah itu melalui pada saat makan, apakah saat bekerja, apakah saat apapun begitu. Nah, oleh karena itu penanganannya harus begitu ditemukan cara penularannya pada saat makan atau bekerja, itu dilakukan perbaikan. Ya, itulah hasil investigasi wabah begitu. Pak Miko, kasus angkanya terakhir kami beritakan dari 600 karyawan yang dites, hasilnya 242 karyawan positif COVID-19. Nah, kita lihat ini bagaimana kurang lebih penularannya, karena ada yang merasa khawatir jangan-jangan karena sirkulasi udara. Dan tentu pihak pabrik juga mengatakan mereka sudah melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar. Ya, jadi kalau itu ada penularan antar karyawan, itu namanya transmisi internal begitu. Itu udah klaster begitu. Jadi klaster itu udah termasuk wabah besar begitu. Jadi harus diinvestigasi dengan baik. Jadi kalau ketemu sebabnya, apakah itu di saat makan, saat bekerja, atau saat istirahat, maka ya ruangan itu harus diperbaiki. Makan harus pakai tabir, kemudian bekerja harus pakai tabir begitu. Jadi kalau bekerjanya tidak pakai tabir, kalau terjadi penularan, maka ya harus dipakai tabir selanjutnya begitu. Harus ketemu sebabnya. Baik, Pak Miko, terakhir untuk pembahasan ini disampaikan tadi oleh Satgas impor virus ini, yang terjadi adalah ini merupakan impor virus dari zona merah dan saat ini pabrik ditutup sementara. Apa yang harus dilakukan pihak pabrik sebelum beroperasi kembali? Yang disampaikan oleh pihak pabrik adalah minggu depan. Jadi bukan impor kasus begitu. Jadi kasus indeksnya bisa kasus impor begitu, tapi kasus primernya merupakan kasus internal begitu. Juga kasus sekundernya dan kasus selanjutnya. Karena itu sudah ada penularan internal. Maka selanjutnya harus diidentifikasi apa yang menyebabkan penularan itu begitu. Apakah itu di tempat kerja dan sebagainya. Gitu. Baik, Pak Miko ditahan dulu karena kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pemirsa. Kami akan kembali jeda.